warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, di sini nama ibu adalah Bu Cika. Nah, hari ini Bu Cika akan mengajarkan ke kalian yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran awal, yaitu di tema 1, subtema 1, mengenai organ gerak hewan dan tumbuhan. Anakku sekalian, tidak lupa ibu ingatkan selalu kepada kalian semua agar senantiasa menjaga kesehatan diri, kebersihan diri dengan cara cuci tangan dengan bersih, makan makanan yang bergizi, serta olahraga yang teratur. Hal tersebut adalah upaya kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Walaupun pertemuan kita terhalang, akan tetapi insya Allah tidak akan menyurutkan semangat belajar anak-anakku sekalian di rumah ya. Mohon bantuan kepada ayah dan bunda agar senantiasa membantu dan membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Untuk itu, Bu Cika harap kalian dapat memahami dan mengerti akan materi yang Bu Cika sampaikan pada hari ini. Dengan begitu, kalian dengan mudah dan lancar dalam mengerjakan tugas-tugas yang Bu Cika berikan. Yuk kita simak video dan materi yang Bu Cika sampaikan berikut ini. Kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Bisa dilihat oleh anak-anakku sekalian, di sana sudah ibu cantumkan salah satu contoh dari sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui dan memahami apa itu pengertian dari kalimat utama tadi, di sini terdapat dua istilah berdasarkan letak posisi kalimat utamanya. Ada deduktif, yang artinya paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya atau kalimat utamanya pada awal paragraf. Maksudnya adalah kalimat utama pada paragraf deduktif itu terdapat di awal paragraf. Yang kedua yaitu induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang meletakkan gagasannya atau kalimat utamanya di akhir paragraf. Artinya, kalimat utama pada paragraf induktif ini terdapat pada akhir paragraf. Nah, untuk itu, yuk kita coba di contoh berikut ini. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu bisa dilihat oleh anak-anakku sekalian. Di sana kalimat utamanya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Setelah kita bisa menentukan kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Anak-anak sudah tahu belum nih, apa sih ide pokok itu? Nah, kalau belum tahu, mari kita lihat bersama-sama apa sih pengertian dari ide pokok itu. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf.
Jadi, paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Mari kita lihat lagi bagaimana sih hubungan antara paragraf, kalimat utama, dan ide pokok. Ini adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi, kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Ide pokok dari kalimat utama yang telah kalian temukan tadi adalah otot merupakan alat gerak aktif. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama, kita harus membaca paragrafnya, lanjut kita mencari kalimat utamanya, dan menentukan ide pokok. Jika kita balik, maka untuk membuat paragraf kita harus menentukan ide pokoknya, membuat kalimat utama dan kalimat pengembang, dan akhirnya jadi paragraf. Sekarang kita akan mencoba bagaimana sih membuat suatu paragraf itu. Di sini akan dijelaskan cara membuat suatu paragraf. Kita tentukan ide pokoknya, yaitu organ gerak terdiri dari 2 macam. Kemudian membuat kalimat utama dan kalimat-kalimat pengembang. Kita bisa meletakkan kalimat utamanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Langkah terakhir setelah kita membuat kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang adalah kita menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Itulah tadi cara menemukan ide pokok suatu paragraf atau membuat suatu paragraf. Nah, itu dia materi mengenai ide pokok dan cara membuat paragraf. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami materi tadi. Tonton sampai habis kan? Nah, untuk itu Bu Cika ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan memahami ataupun mencatat di buku tulis kalian, itu bagus sekali. Nah, untuk itu Bu Cika pamit undur diri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian, bermakna bagi kalian. Terima kasih kepada ayah dan bunda sudah mendampingi anak-anak di rumah dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.